Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Isnaini Giswati, CGP Angkatan 11, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini saya akan menampilkan video saya tentang aksi nyata modul 1.4 bertema diseminasi dan penerapan budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Program SPDMM yang mana telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya melaksanakan kegiatan saya dalam menyampaikan diseminasi budaya positif. Saya ada pantun Bapak Ibu. Buah mangga sedang malam, diberi sambal enak rasanya. Saya ucapkan assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Samboja, Bapak Muhammad SPDMM, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, Bapak yang hadir pada hari ini. Terima kasih telah menyediakan waktu dalam mengikuti kegiatan yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas DGP saya mempunyai tugas dalam memaparkan diseminasi budaya positif dengan tujuan setelah nanti saya memaparkan apa yang saya sampaikan, harapannya kita dapat bersama-sama menerapkan budaya positif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, boleh kita explain dulu Bapak Ibu? Jadi gini ya, explainingnya ini kita tidak perlu capek-capek berdiri atau apa, hanya itu saja boleh Bapak Ibu. Explainingnya cukup Bapak Ibu pikirkan kalimat positif sesuai dengan inisial huruf pertama Bapak Ibu, nama Bapak Ibu. Kalau kalimat panjang kan, kata positif. Kalau misalkan misalnya huruf depannya J, jujur gitu ya, ya. Sudah terpikirkan Bapak Ibu? Siapa yang kira-kira? Kalimat positif Bapak, baik ya B baik, kata positif ya B baik. Kemudian apa lagi? Kalau apa kalau Pak Ihsan ikhlas ya. Kalau saya tadi izin ya Pak ikhlas. Kalau Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih tujuan pendidikan.
Menurut KHD, yang biasa kita tahu KHD itu adalah singkatan Bapak Ki Haji Dewantara. Jadi menurut beliau tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sering kali mendengar kalimat tentang budaya positif. Ya, yang jelas budaya positif juga sudah sering kali kita lakukan sebagai pembiasaan di sekolah kita. Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang di sini akan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu ada 6 konsep utama budaya positif. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebaikan. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat posisi kontrol guru. Dan yang kelima segitiga restitusi. Dan yang keenam keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk ke disiplin positif dan nilai kebaikan, kita belajar dulu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, jadi menurut Dr. William Glasser, teori kontrol ini ada beberapa ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi inilah pengertiannya ya Bapak Ibu. Kalau yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, artinya pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang menginginkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu apa? Adakah yang mau membantu saya menjawab?
Kemudian nilai kebaikan nomor 3, versi keterampilan hidup. Antara lain dapat dipercaya, lurus, hati, berdamai, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, di sini kita lanjut masuk di ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Dosa. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bisa disebut motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini termasuk motivasi intrinsik. Dan saya yakin kita semua di sini sebagai guru, kita pasti memiliki motivasi yang intrinsik untuk menjadi orang yang dapat menghargai diri sendiri dan ingin menjadi teladan bagi anak didik kita. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita butuh yang namanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kita butuh adanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang mana di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian kita dapat menjadi bagian dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga kita butuhkan adalah penguasaan. Antara lain harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebebasan. Antara lain mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kebutuhan yang kita butuhkan adalah kebutuhan kesenangan. Antara lain bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada kalimat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Di sini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi ya memang sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Ya, kemudian kalau hukuman membuat anak atau murid kita menjadi tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tetapi hanya dengan jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi itu efeknya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi hasil dari tindakan hukuman tadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan hukuman kepada anak peserta didik kita, maka anak menjadi membenci peraturan. Sementara kalau konsekuensi, anak berusaha untuk menghormati peraturan. Kalau restitusi, anak menjadi menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, kalau hukuman, kalimat negatifnya gini, awas ya kalau kamu lakukan lagi. Kalau netral konsekuensi berarti lakukan
Kemudian kalau untuk hukuman itu adanya mode paksaan. Kemudian anak didorong untuk menyalahkan diri yang menjadikan konsep dirinya itu menjadi buruk. Kalau konsekuensi itu masih mendapat stimulus respon. Kemudian membentuk anak untuk mendorong kepatuhannya dan dirinya menjadi baik. Sementara kalau restitusi itu ada teori kontrolnya, mendorong murid menjadi disiplin positif dan konsep dirinya semakin kuat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita masuk pada posisi kontrol guru. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah tahu posisi kontrol guru itu apa saja. Nah, kira-kira kalau ini gambar ini posisi kontrol guru apa ya Bapak Ibu? Adakah yang bisa ingat? Gambar ini sebagai posisi kontrol gurunya sebagai apa? Sebagai penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Kalau ini penghukum, kalau ini pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau ini posisi kontrol menjadi teman. Kalau ini posisi kontrol sebagai pemantau. Dan kalau ini posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat memantau atau pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, saya punya kasus. Minta tolong nanti partisipasinya ya Bapak Ibu. Saya bacakan kasusnya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain-kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, ini kata Ibu Dani. Fajar pun kembali duduk ke bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun hanya bisa diam membisu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Adakah yang bisa membantu saya menjawab dari kasus ini Bapak Ibu? Boleh. Pendapatnya Pak Bowo? Terima kasih Bu. Jadi kalau menurut saya ini posisi gurunya berada di apa namanya, membuat peserta didik merasa bersalah. Ya. Karena apa ya? Dengan kata-kata yang seperti itu, kalimat-kalimat yang disampaikan ke guru untuk Fajar itu menurut saya itu membuat murid merasa bersalah. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Bapak
Bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu bahwa posisi Ibu Dani ini dia adalah seorang pemukul, di mana Ibu Dani mengatakan, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, dan menyuruh Fajar ke depan. Padahal Ibu Dani tahu Fajar gak bisa gitu kan, kerjakan soalnya gitu, dia sengaja gitu. Kemudian Bu Dani juga bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu kan? Ibu sudah capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu ya. Jadi dengan kalimat seperti itu Fajar merasa bersalah. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kalau tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kemudian penguasaan dan rasa kasih sayang. Kira-kira nih kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Iya. Kesenangan. Oke, ada rasa kasih sayang, ada kesenangan, ada perhatian ya. Baik Bapak Ibu, jadi di sini Fajar membutuhkan kebutuhan kebebasan dan kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang. Kenapa kebebasan? Karena kita lihat pada kasus tadi, Ibu Dani setiap kali Ibu Dani menyampaikan pembelajarannya, Fajar malas-malasan, ya kan? Kemungkinan anak didik kita ini malas-malasan karena dia bosan kepada terhadap metode pembelajaran yang diberikan Ibu Dani. Mungkin dia bosan kan, dia ingin diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, atau dia ingin belajar menggunakan metode yang lain, tapi Ibu Dani hanya seperti itu saja cara belajarnya. Jadi dia bosan. Kemudian dia menginginkan kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang. Dia perlu ditanya, dia perlu alasan kenapa, bagaimana caranya supaya dia bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris yang dibawakan oleh Ibu Dani. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini adalah contoh posisi kontrol guru. Ada pemukul, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, contohnya kalau pemukul ya seperti Bu Dani tadi ya. Kalau di sini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Itu ya kalau kata-katanya seorang guru pemukul. Kemudian kalau seorang pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, seperti Bu Dani tadi ya, kamu sudah buat kecewa ibu ya. Kalau teman, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu yang bantu bereskan. Kalau pemantau, kamu tahu kan aturannya, kamu tahu kan konsekuensinya, gitu. Apa yang telah kamu lakukan, itu contohnya. Kalau manajer, apa yang kita yakini, bahasanya lebih positif. Apa kamu yakin hal tersebut? Apakah kamu, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi lebih ke memberi pilihan, ya Bapak Ibu. Nah, hasilnya dari guru bersikap kontrol pemukul adalah membuat anak menjadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain seperti yang dialami Fajar tadi. Nah, kemudian kalau membuat merasa bersalah,
posisi manajer atau paling nggak pemantau. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, baik, kita masuk ke tahap segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, kita sebagai guru dalam melakukan segitiga restitusi ini, kita dapat memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, jadi ini langkah-langkahnya dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi contohnya Bapak Ibu, jikalau nanti Bapak Ibu ingin menyelesaikan masalah yang dialami oleh peserta didik kita di kelas ya, kita dapat melakukan atau menerapkan segitiga restitusi dengan langkah berikut ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang positif seperti kita menenangkan dulu keadaan emosi siswa kita, seperti berbicara berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau mungkin kita bisa menggunakan kalimat begini: Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimat yang bisa kita sampaikan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kita bisa menanyakan kepada siswa kita, apa keyakinan kelas yang kita yakini, ya? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu contoh kalimatnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya punya kasus lagi Bapak Ibu. Minta tolong nanti dibantu untuk memecahkan permasalahannya ya. Atau ada yang mau membantu saya membacakan kasusnya? Atau saya baca sendiri? Baik, saya bacakan ya Bapak Ibu, tolong disimak ya. Jadi kasus 2 ini, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi
bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Jadi ceritanya di sini Ibu Suti sebagai kepala sekolah, beliau sedang menjalankan segitiga restitusi. Nah, kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini, Bu. Nah, Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya akan kembali mungkin ya, Bu. Nah, dia pikir kalau bilang tuh kancingnya nggak lepas lagi gitu kan. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau Bilen akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Jadi Dino tampak ragu-ragu nih menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Nah, kan namanya anak cowok ya, Bu ya. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan mengatakan, yang mengajar saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan. Bukan Pak Irfan serkas kita ya. Pak Irfan, guru tata bersama. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tampak kecil. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Sudah baikkan ya Bapak Ibu. Benar Bapak. Nah, jadi kira-kira nih Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Jadi tadi kan ada 5 nih posisi kontrol: penghukum, pembuat pasal bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini posisi kontrol apa yang diambil Ibu Suti? Manajer. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Benar ya Ibu ya. Jadi sebagai Ibu Suti bertindak sebagai manajer yang mana beliau memberikan solusi kepada Anto ya. Nah, jadi di sini Ibu Suti sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Dengan langkah pertama, beliau menstabilkan identitas. Nah, dengan mengatakan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Nah, jadi menstabilkan identitas di sini adalah kita menenangkan murid kita terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ibu Suti meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian beliau menanyakan keyakinan.
kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut. Nah, nilai kebajikannya adalah keyakinan kelas tadi, tanggung jawab. Nah, di sini adalah menekankan pentingnya ada tanggung jawab atas tindakan sendiri dan memperbaiki kesalahan. Kemudian kalau empati, mengakui dan memahami perasaan orang lain, walaupun tadinya mungkin si di rumah merasa ragu-ragu bisa memperbaiki kakinya si aktor tadi. Kemudian saling menghargai. Nah, ketika saat berinteraksi dengan teman, mungkin kita bisa menjaga ucapan-ucapan kita agar tidak membuat teman kita merasa sakit hati dan lain sebagainya. Sampai di sini masih kuat Bapak Ibu? Ya, mungkin untuk meningkatkan semangat Bapak Ibu, boleh kita SDG-nya gampang aja kok Bapak Ibu. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Es krim. Kalau nggak itu kok, es krim lagi di enak es krim aja Bapak. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, tidak tepuk. Karena kalau malam kita tidur ya Bapak Ibu ya. Kita belum kenyang, jadi tidak boleh ngebut. Kalau pagi tepuk 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam ya tidak tepuk. Siap Bapak Ibu? Ya. Pagi, siang, malam. Kalau malam istirahat. Sekali lagi ya. Siang, pagi, malam, siang. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, ini materi kita terakhir Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi ya mendengarkan materi tentang keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini sudah kita terapkan juga di kelas kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau menurut Bapak Ibu, kenapa? Ada yang mau menjawab? Mungkin Pak Jul boleh bantu? Sebisanya. Kalau keyakinan kelas itu sepertinya kita nanti siswa dan guru bersama-sama mencari solusi yang terbaik, artinya tidak ada yang dipaksakan. Tapi kalau misalnya peraturan kelas itu ada ketimpangan sepertinya, mungkin kita memaksakan pada anak untuk mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru atau wali kelas itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jul atas tanggapan dan pendapatnya. Ya benar ya Bapak ya, namanya keyakinan itu adalah sebuah jumlah pendapat yang kita sepakati bersama, hal yang memang kita yakini. Sementara kalau peraturan itu sifatnya dari salah satu pihak aja, bukan yang merupakan yang disepakati gitu ya Bapak. Nah, jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal juga, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian menurut Gosan tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, yang kita harapkan bahwa anak didik kita lebih senang melakukan keyakinan kelas tersebut, karena itu kan berasal dari pendapatnya mereka sendiri, bukan dari kita sepihak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, jadi yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa
kegiatan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa saja berubah nanti ya Bapak Ibu, yang pastinya berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi ini contohnya Bapak Ibu, jika kita membuat keyakinan kelas, misalkan ya ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan itu dua atau nilai kebajikan yang ingin kita ambil adalah tanggung jawab. Nah, kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, artinya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghormati orang lain atau komitmen. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang kita inginkan adalah keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk dalam nilai kesehatan. Gunakan masker demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi misalkan Bapak Ibu kita membuat peraturan di kelas atau keyakinan kelas, biasanya anak-anak itu akan menuliskan peraturan yang wajib ada di kelas. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu keyakinan kelas yang kedua adalah apa nilainya? Disiplin mungkin ya, atau kebersihan. Nah, kalimat-kalimat dilarang membuang sampah sembarangan itu kan ada kalimat atau kata dilarang, artinya negatif ya Bapak Ibu. Alangkah baiknya kalau kalimat kata negatif ini diganti dengan kata yang positif. Berarti kata positifnya jaga kebersihan gitu ya. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya menjaga kebersihan. Jadi seperti itu. Kalau seperti ini, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kata positifnya hadir tepat waktu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang setia untuk mendengarkan. Jadi di sini saya punya motif kata-kata motivasi. Orang pintar belajar dari pengalaman orang lain. Orang bijak belajar dari pengalamannya sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sini nak masuk. Ya duduk. Nah, apa kabar kita? Tadi kita kenapa di kelas? Jadi saya kesel banget sama Ida nih, dia tidak mau menjawab pertanyaan. Padahal saya hanya ingin mencari tugas materi saja. Memang setiap orang pasti kesal jika diadukan seperti itu. Lalu apa tindakan yang kamu lakukan tadi? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sambungnya aja kok. Habisnya saya kesel banget. Wajar jika kita emosi ya. Lalu apakah kita merasa yang sedang kita lakukan tadi itu kita merasa senangkah melakukan seperti itu? Tentu tidak, Bu. Saya merasa bersalah karena sudah merobek buku catatan. Lalu seperti apa sikap yang kita yakini yang seharusnya dilakukan? Harusnya saya bisa lebih sabar dan menghargai orang lain. Jadi apa rencana kita untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Indah, Bu, dan saya bersedia mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Menurut Ibu bagaimana? Nah, Ibu setuju. Kira-kira bagaimana perasaanmu jika sudah
melakukan apa yang kamu rencanakan tersebut? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar. Baiklah kita mari kita lakukan penyelesaian masalah ini. Kalau perlu nanti kita panggil indahnya ke sini juga, bagaimana? Siap Bu, terima kasih. Baiklah kalau gitu kita kembali ke kelas dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nur Aziza dari kelas 12-3. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Nurul untuk mengendalikan diri dari amarah karena sikap teman saya. Saya harus lebih banyak belajar bersabar dan menghargai barang milik orang lain. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Ya, jadi materi kita hari ini tentang keyakinan kelas. Nah, kalau sebelumnya kita sudah buat kesepakatan belajar. Nah, kalau ini keyakinan kelas, yaitu yang mana kita tahu keyakinan itu apa sih? Kalau menurut kalian nih keyakinan apa? Hal-hal yang kita percayai ya. Kenapa dibilang keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Ada yang bisa menjawab? Nah, kalau peraturan itu biasanya yang memang sudah dibuat, ya kan? Dari sekolah sudah ada nih lembarnya, peraturan dilarang menggunakan sepatu selain warna hitam tanpa persetujuan dari kalian, ya kan? Intinya sepihak. Nah, kalau keyakinan kelas adalah hal-hal yang kita yakini bersama, di mana sesuatu yang diyakini dari hasil curah pendapat. Nah, jadi dari curah pendapat kalian, kemudian ibu juga, nanti kita sama-sama membentuk nilai kebajikan yang ingin kita sepakati. Nah, jadi di sini bagaimana sih cara membuat atau membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi kata-katanya itu tidak yang selalu dilarang membuang sampah misalkan, atau harus hadir tepat waktu. Kata-katanya itu se-fleksibel yang kita mau gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kalau kita buat keyakinan kelas, jadi harapannya apa yang sudah kita curahkan, apa yang sudah kita sepakati itu wajib kita lakukan atau memang benar-benar itu kita terapkan gitu ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian bagaimana prosedurnya? Jadi yang pertama, Ibu mempersilahkan kalian bercurah pendapat tentang tulis di sini, bisa kalian tempelkan di papan tulis. Tidak perlu ditulis nama, cukup hal-hal apa saja yang harusnya disepakati atau menurut kalian itu baik untuk dilakukan gitu kan. Ditempel, kemudian misalnya jangan ribut. Jangan. Sudah semua ya dapat kertas? Nanti kalau sudah ditulis, tempel di sini. Curah pendapat.
Nah, nanti tempelnya di sini ya, curah pendapatnya. Keyakinan di sini. Yang sudah menuliskan satu aja juga nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak nggak apa-apa. Yang sudah nanti silakan ditempel di sebelah sana. Kenapa nak? Sudah, tempel sudah. Tempel, tempel situ. Nggak apa-apa. Sudah semua? Ada yang belum menempel masih? Andika sudah? Sudah. Oh, Samsul belum. Ya, sudah semua ya. Oke, coba kita perhatikan ini. Apa saja yang sudah ditulis. Oke. Curah pendapat Ibu bacakan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sebelum kita baca semua, ini keyakinan kelas ini kan adalah pendapat yang nantinya tertuju dengan nilai-nilai kebajikan nih. Nah, menurut kalian, buang kalau di sini ada mandiri. Mandiri itu terdiri dari kesadaran akan situasi diri dan situasi dan regulasi diri. Atau bergotong royong, ada kolaborasi, kepedulian, berbagi. Kalau beriman bertakwa, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia. Bernalar kritis, berkebinaan global, sama kreatif. Kira-kira kalau buang sampah pada tempatnya termasuk nilai kebajikan apa? Mandiri. Oke. Kita tempel di sini ya. Buanglah sampah pada tempatnya nih, mandiri. Waduh. Nah. Kemudian tidak boleh memakai sepatu saat memasuki kelas. Tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Mengerjakan piket tepat waktu. Ini termasuk apa ini? Disiplin mandiri atau apa? Disiplin mandiri ya. Ya, mandiri. Kesadaran diri ya. Kemudian tidak buang sampah sembarangan. Masih sama. Tidak boleh berkata kasar, sama nih. Ini sama tadi. Kemudian sebaik waktu dan disiplin, baik dalam mengumpulkan tugas, tanggung jawab, jadwal piket, masih sama. Kemudian tidak boleh duduk di meja. Ya, masih kesadaran diri sendiri. Jangan mengeluarkan baju dan tidak mengambil pulpen teman. Ya, boleh. Berarti kesadaran dirinya harus benar-benar
perbaiki lagi. Kemudian datang pagi saat di hari piketnya. Yang piket kelas harus datang pagi. Ini termasuk apa nih? Kalau piket kelas datang harus pagi. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab masuk di mana nih? Nih, refleksi dan tanggung jawab berarti berkebinekaan global. Tadi juga ada tuh yang piket kelas, tapi nggak apa-apa. Nah, berbicara yang baik dan sopan kepada semua orang. Berarti komunikasi dan interaksi antar budaya, atau bisa juga apa nih ya yang bagus ya, komunikasi ya, berbicara yang baik dan sopan kepada. Nah, jangan berisik di dalam kelas, tidak bermain HP saat jam pelajaran, tidak memakai sepatu dalam kelas. Berarti kalau jangan berisik di dalam kelas berarti artinya ketika ada guru yang menjelaskan atau menyampaikan materi, atau misalkan nih di saat ada tugas presentasi, teman kalian maju untuk presentasi, yang lain harus mendengarkan. Berarti termasuk dalam komunikasi dan interaksi. Berarti, kemudian batas terlambat maksimal, ya ini sama nih. Mandiri. Tidak boleh memakai sepatu dalam kelas. Tidak boleh menggunakan sepatu dalam kelas. Masih sama. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, tanggung jawab. Melaksanakan tugas piket sama. Piket tepat waktu. Berlaku sopan santun dan saling menghargai ya. Ya. Hormati guru yang mengajar. Ya. Jujur dan bertanggung jawab, hormati semua orang. Jujur dan bertanggung jawab, beda. Kemudian yang terakhir, datang tepat waktu. Kesadaran diri juga. Jadi dari sekian banyaknya pendapat, yang paling banyak itu adalah nilai kebajikan mandiri. Yang mana di dalamnya itu harus ada kesadaran diri ya. Kemudian yang kedua itu ada berkebinekaan global. Yang mana di dalamnya itu saling menghormati ketika ada guru sedang menjelaskan, tidak boleh berisik. Kemudian tanggung jawab, refleksi dan tanggung jawab ketika jadwal piket kelas, berarti orang-orang yang kena jadwal piket itu harus melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian nilai kebajikan yang ketiga, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di situ ada kalimat bahwa kita harus jujur dan bertanggung jawab. Artinya kita sebagai manusia harus mempunyai akhlak pribadi yang mulia. Baik, keyakinannya itu bisa kita simpulkan di sini. Nah, jadi nilai kebajikan yang kita perlukan di kelas ini adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian nilai mandiri dan juga Nah, kira-kira kalimat positif apa sih yang cocok? Nah, nanti dari kata-kata yang sudah kalian tulis ini, kita cari kalimat positifnya buat ditempel di kelas gitu loh. Kayak papan pengumuman. Ini loh keyakinan kelas 12-3 gitu ya. Kalimat positif nomor 1. Yang tadi jujur ya. Kalau jujur berarti kalimat positifnya apa? Bersikap jujur. Nah, bersikap jujur, adil, terus apa lagi? Bertanggung jawab, boleh. Bertanggung jawab. Bertanggung
jawab. Kemudian nomor 2, hal dari nilai mandirinya. Tadi tuh banyak yang buanglah sampah pada tempatnya, tidak memakai sepatu, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh, ya sama ya, memakai sepatu, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kasar. Kira-kira kalimat positifnya apa? Kalau dilarang membuang sampah sembarangan sama tidak memakai sepatu dalam kelas, tujuannya apa? Menjaga kebersihan kelas. Ya, berarti menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Kemudian tidak boleh berkata kasar. Berarti menghormati antar teman gitu ya. Oh gini, saling menghormati. Nih, saling menghormati. Baik, sudah Ibu rasa ini udah cukup ya mewakili dari kalimat-kalimat atau curah pendapat yang sudah kalian tulis. Keyakinan kelas kita, nilai kebajikannya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global. Kemudian kalimat positifnya yang akan kita buat, bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, saling menghormati. Sampai di sini sepakat semua? Sepakat ya? Insya Allah akan dilaksanakan. Siap? Siap. Tapi karena posisi kalian sudah di kelas 12, jadi harapannya keyakinan kelas ini bisa benar-benar kalian terapkan. Karena sebenarnya keyakinan-keyakinan ini tidak hanya berlaku ketika kalian jadi siswa, tapi keyakinan ini akan bermanfaat ketika kalian sudah lulus sekolah. Namanya mandiri, bertanggung jawab, bersikap jujur, menghargai orang lain, itu adalah nilai-nilai yang memang harus kita miliki. Nilai-nilai yang nanti harus kita bawa ke dalam lingkungan masyarakat. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan? Sepakat ini ya? Oke, nanti ada yang tahu nggak? Let's work together. Ayo kerjakan bersama. Oke, sekian pemaparan dari Ibu dan juga semoga apa yang sudah kita buat hari ini, kegiatan hari ini, keyakinan kelas kita hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan di hari-hari berikutnya. Gak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu kita boleh siap-siap pulang.